Baik, perkenalkan nama saya Titi Rodliah dari Fakultas Hukum semester 5. Dalam Hukum Anti Korupsi Internasional, saya akan mengambil judul Hubungan Diplomatik dan Tantangan Penegakan Hukum Anti Korupsi Lintas Negara. Eh, la- Lanjut saja, penegakan hukum anti korupsi antar negara menjadi tantangan terbesar di era globalisasi ini karena pelaku tersebut memanfaatkan celah dalam perbedaan sistem hukum, dalam prosedur, serta yurisdiksi untuk menghindari hukuman melalui koordinasi bilateral dan multilateral, ekstradisi, dan mekanisme bantuan hukum timbali atau mutual legal assistance. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Interpol memainkan peran penting dalam membantu negara anggotanya dalam menangani kasus korupsi internasional. Penerapan UNCAC di Indonesia menunjukkan kesulitan dalam regulasi dan administrasi seperti kebutuhan menyelaraskan hukum dalam negeri dan standar internasional serta keterbatasan kemampuan lembaga penegak hukum dalam memenuhi rekomendasi mekanisme evaluasi UNCAC. Namun, penelitian tersebut kurang menyoroti analisis sistemik diplomasi hukum, pengaruh politik bilateral, dan masalah kelembagaan yang muncul dalam proses penegakan hukum lintas negara. Di sini saya akan mengambil dua rumusan yang bertajuk: satu, bagaimana hubungan diplomatik memengaruhi efektivitas penegakan hukum anti korupsi lintas negara. Dua, strategi apa yang dapat diterapkan oleh negara untuk mengatasi hambatan diplomatik, politik, dan institusional dalam upaya pemberantasan korupsi internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi literatur dan kasus. Data diperoleh dari jurnal akademik, laporan resmi lembaga internasional, dan dokumentasi kasus ekstradisi serta kerja sama bilateral. Selanjutnya, pada pendahuluan, korupsi merupakan kejahatan serius yang berdampak luas kepada seluruh tatanan pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan kepercayaan publik. Dalam konteks globalisasi, korupsi tidak lagi bersifat domestik, melainkan berkembang menjadi fenomena internasional. Kemajuan teknologi, mobilitas modal, dan keterbukaan ekonomi memungkinkan pelaku korupsi memberikan aset, melarikan diri, atau bahkan menyembunyikan hasil kejahatan ke yurisdiksi lain. Kondisi ini menjadikan penegak hukum anti korupsi lintas negara semakin kompleks dan menuntut pendekatan yang melampaui batas hukum nasional. Penegakan hukum anti korupsi lintas negara menghadapi beberapa kendala antara lain perbedaan sistem hukum, variasi prosedur peradilan, keterbatasan yurisdiksi, serta kepentingan politik dan ekonomi di masing-masing negara. Pelaku korupsi kerap memanfaat celah dalam berlindung di negara tanpa perjanjian ekstradisi atau memanfaatkan lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Nah, sebab itu mekanisme kerjasama internasional seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance, dan pertukaran informasi menjadi sangat penting meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas hubungan dua negara tersebut. Hubungan diplomatik berperan strategis dalam menentukan keberhasilan penegak hukum anti korupsi lintas negara. Diplomasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, tapi juga sebagai instrumen untuk menyelaraskan kepentingan hukum, membangun kepercayaan, dan mendorong komitmen kerjasama dalam pemberantasan korupsi internasional. Melalui diplomasi, negara dapat membentuk perjanjian serta memperkuat kerjasama antar penegak hukum tanpa hubungan diplomatik dan tanpa hubungan diplomatik yang baik, permintaan ekstradisi dan bantuan hukum seringkali terhambat oleh prosedur yang panjang, ketidakpercayaan, atau kepentingan nasional. Pada tingkat internasional, tadi UNCAC menjadi instrumen hukum internasional utama dalam pemberantasan korupsi. Namun, implementasinya di tingkat nasional, tentunya di Indonesia, masih menghadapi tantangan, khususnya terkait harmonisasi hukum domestik, kapasitas institusi penegak hukum, dan konsistensi komitmen politik antar negara. Organisasi internasional seperti Interpol juga berperan penting untuk
pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum. Interpol berperan penting dalam pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum meskipun tetap membutuhkan dukungan diplomatik negara anggota. Meskipun berbagai penelitian telah membahas UNCSC, organisasi internasional dan kasus ekstradisi kajiannya mengintegrasikan hubungan diplomatik, dinamika politik, dan tantangan institusional secara komprehensif masih terbatas. Karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh hubungan diplomatik terhadap efektivitas penegakan hukum anti korupsi internasional yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan diplomatik, politik, dan institusional dalam pemberantasan korupsi transnasional. Selanjutnya pada pembahasan poin pertama yaitu pengaruh hubungan diplomatik terhadap efektivitas penegak hukum anti korupsi lintas negara. Hubungan diplomatik antar negara memiliki peran yang sangat sentral dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum anti korupsi lintas negara. Diplomasi yang kuat dan stabil memungkinkan terbangunnya kepercayaan atau mutual trust antar negara yang menjadi prasyarat utama pelaksanaan kerjasama hukum seperti ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik atau MLA, Mutual Legal Assistance. Negara dengan hubungan diplomatik yang baik cenderung lebih mudah, lebih responsif terhadap permintaan pertukaran informasi, penelusuran aset, dan penyerahan tersangka korupsi. Sebaliknya, hubungannya tidak baik atau renggang dapat mempengaruhi ketegangan politik, seringkali memperlambat bahkan menghambat proses penegakan hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum anti korupsi lintas negara tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum formal, tetapi juga komitmen politik dan diplomatik. Instrumen internasional seperti UNCSC memberikan kerangka normatif, namun implementasinya sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional di negara masing-masing. Hal ini terlihat karena permintaan ekstradisi atau MLA harus melalui jalur diplomatik yang panjang dan kompleks, serta kerap dipertimbangkan dari sudut pandang hubungan bilateral, stabilitas politik, dan kepentingan ekonomi. Maka dari itu, diplomasi hukum menjadi instrumen penting untuk menjembatani perbedaan sistem hukum di internasional dan memastikan bahwa prinsip pemberantasan korupsi ditempatkan sebagai kepentingan bersama komunitas internasional. Selanjutnya, strategi negara dalam mengatasi hambatan diplomatik, politik, dan institusional. Untuk mengatasi hal tersebut, negara perlu menerapkan strategi yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah penguatan kerjasama bilateral dan multilateral melalui perjanjian ekstradisi, perjanjian bantuan hukum timbal balik, serta partisipasi aktif dalam forum internasional anti korupsi. Kerjasama ini tidak hanya mempercepat proses hukum, tetapi mempersempit ruang gerak pelaku korupsi untuk memanfaatkan perbedaan jurisdiksi. Selain itu, harmonisasi hukum domestik dengan standar internasional, khususnya UNCAC, menjadi langkah strategis untuk mengurangi konflik norma dan prosedur antar negara. Harmonisasi ini perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, baik dari segi SDM, teknologi, maupun koordinasi antar negara. Di sisi lain, diplomasi aktif pada tingkat politik dan administratif juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kerjasama hukum tidak memperlambat oleh kepentingan jangka pendek atau tekanan politik tertentu. Dengan mengombinasikan pendekatan hukum dan diplomasi secara serentak, negara dapat membangun sistem penegakan hukum anti korupsi lintas negara yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika kejahatan transnasional. Instrumen kerja sama internasional memberikan landasan hukum bagi negara-negara yang saling membantu. Namun, hukum internasional saja tidak cukup. Diplomasi memperkuat lingkungan kerjasama itu dengan membuka ruang dialog, menengahi perbedaan sistem hukum, dan memastikan bahwa permintaan seperti ekstradisi tidak menghambat oleh kurangnya komitmen politik atau ketegangan bilateral. Ketika hubungan diplomatik yang baik, seperti bantuan hukum, lebih akan cepat ditanggapi. Dan sebaliknya, jika kedua hubungan negara tersebut tidak baik, maka
informasi atau ekstradisi tersebut akan terhambat oleh karena ketegangan tersebut, yang pada akhirnya melemahkan upaya pemberantasan korupsi lintas negara. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tak